Malaysia tak diundang bang. Sekarang apa? Orang itu langsung ya, orang spesial itu langsung yang mendatangi Malaysia. Rasakan ya guys ya. Bukan hanya diundang, tapi dia langsung datang ke Malaysia. Malaysia, negara tetangga. Mau kau jadi penceramah? Biar kau sarjana dari Timur Tengah, kalau ndak ada izin dari negara, ndak mungkin kau bisa ceramah. Kalau ada pengajian di Malaysia, yang paling ditunggu-tunggu tuh ini. Tradisi makan-makan kayak gini jarang banget ada di Indonesia loh. Gak semua ada makan besar kayak gini. Apalagi dengan menu seistimewa ini. Malaysia, negara tetangga. Mau kau jadi penceramah? Biar kau sarjana dari Timur Tengah, kalau ndak ada izin dari negara, ndak mungkin kau bisa ceramah. Di Indonesia, artis yang baru taubat, modal jenggot, enak kafir-kafirkan kita. Ndak bisa dibedakan mana artis, mana ustadz, mana motivator. Coba makin. Di Malaysia, Brunei, Saudi, Yaman, kalian mau bikin masjid, tidak mungkin bisa berdiri tanpa izin dari negara. Indonesia, cari ke masjid yang ada izinnya. Cari ke masjid. Kurang apa nikmatnya Indonesia ini beragama? Ramadan dikasih libur kok. Puasa boleh. Sholat dibikinkan ke masjid. Haji difasilitasi oleh negara, bahkan ditambah namanya subsidi. Lebaran tidak pernah kau dilarang, cuma kadang-kala 2-3 kali lebaran. Karena berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Satu saja yang tidak diterapkan di Indonesia soal agama. Apa? Syariat Islam potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Karena kalau diterapkan, saya yakin pegawai negeri banyak hilang tangannya. Ternyata di sini saya baru tahu kalau ingin menjadi penceramah, kalau ingin menjadi ustadz, ingin menjadi kiai di Malaysia, ingin menjadi buya, itu harus ada izin dari pihak kerajaan Malaysia. Keluar dulu izinnya. Jadi kita mohon dulu izinnya. Izinnya terus mungkin kita dites, dicoba apakah keilmuan kita itu benar-benar bisa ya. Sesudah itu baru izin itu dapat keluar, baru kita dapat melakukan hal itu. Oh gitu ya guys ya. Dan juga berbagai negara Islam lainnya menerapkan hal yang sama, termasuk tadi Arab Saudi, Yaman, Oman, dan lain-lain sebagainya guys ya. Tapi di Indonesia katanya tidak perlu izin untuk menjadi seorang ustadz. Ya, banyak sekali ustadz yang tidak perlu izin kepada pemerintah. Begitu, mungkin begitu ya guys ya. Tapi kita sudah paham lah guys ya, karena di Indonesia ini walaupun banyak orang Islam, banyak kaum muslimin, tapi Indonesia ini bukanlah negara Islam seperti Malaysia. Malaysia memang diterapkan sebagai negara Islam, tapi Indonesia walaupun muslimnya banyak tapi bukan negara Islam. Tadi juga bayangkan kalau ingin mendirikan masjid, musola atau surau itu harus ada izin dari pihak kerajaan. Sementara di Indonesia di mana-mana bisa dibangunkan masjid. Kalau ada pengajian di Malaysia, yang paling ditunggu-tunggu tuh ini, makan sepuasnya kayak pesta nasi Arab. Tradisi makan-makan kayak gini jarang banget ada di Indonesia loh. Setiap kali ada acara pengajian di Malaysia, yang paling ditunggu-tunggu itu bukan cuma pengajiannya, tapi juga acara makan-makannya. Setelah acara selesai, panitia akan menyiapkan makanan khas Malaysia yang disebut nasi minyak. Nasi ini mirip kayak nasi biryani atau nasi Arab, tapi punya cita rasa khas sendiri. Gurih, wangi rempah, dan teksturnya lembut banget. Yang bikin unik banget, semua jamaah bisa ambil sendiri sepuasnya. Kayak prasmanan gratis, dan semua disiapin khusus untuk berbagi kebahagiaan. Gak ada batasan, siapapun boleh ambil. Asal sopan dan menghargai yang lain. Rasanya tuh bukan cuma enak di lidah, tapi juga hangat di hati. Karena suasananya ramai, saling sapa, dan semua orang makan bareng dengan gembira. Dan jujur ya,
Tradisi kayak gini jarang banget ada di Indonesia. Kalaupun ada acara pengajian, nggak semua ada makan besar kayak gini. Apalagi dengan menu seistimewa ini. Kalau di tempat kamu, habis acara pengajian ada makan makanan juga nggak? Cerita di komen ya. Inilah untungnya, inilah enaknya kalau di Malaysia setiap acara pengajian. Kata abang ini setiap di acara pengajian, itu di Melaka, mau di Kedah, mau Negeri Sembilan, Perak, Selangor, kalau ada pengajian itu diakhiri dengan makan-makan besar seperti ini. Salah satunya adalah nasi minyak tadi. Enak ya guys ya kalau ada acara pengajian di sana kita kejar, ya kita selain mendapat pahala, selain mendapat ilmu, selain mendapat keberkahan, juga mendapat makan ya guys. Jauh-jauh kita pergi, ternyata perut juga bisa kenyang, otak juga bisa cerdas, encer. Kalau di tempat kita ini bang, di Indonesia, mungkin ada yang makan-makan macam ini, tapi tak semua lah. Karena ada pengajian itu terus, tiap minggu tuh ada. Tapi kalau untuk makan-makan begini, kayaknya enggak selalu ada bang ya. Karena kalau untuk makan kayak gini, itu memerlukan budget yang tidak sedikit. Makanya mungkin ada aqua, air minum, air mineral, ataupun apapun kue-kue kecil saja ya yang biasa. Kalau mungkin di acara makan-makan besar mungkin ada di acara-acara spesial yang khusus ya yang mengundang banyak tetamu dan juga hal-hal lainnya. Tapi kalau di Malaysia itu ternyata murah sangat rezekinya ya. Makan besar itu tak susah dicari, cukup di acara pengajian aja, salah satunya begitu. Karena bukan hanya itu, biasanya pun kalau setiap Jumat, habis sholat Jumat itu biasanya juga ada makan-makan besar juga ya guys ya, Jumat berkah, dan hal-hal yang sama. Kalian tahu nggak, Kuala Lumpur tuh bakal lockdown. Tapi tenang, ini tuh bukan lockdown pandemi. Malaysia lagi siap-siap buat nyambut tamu yang super penting di akhir bulan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan datang ke Kuala Lumpur buat menghadiri KTT ASEAN. Karena itu, beberapa jalan utama kayak KLCC, Bukit Bintang, Jalan Tun Rajak, dan Ampang bakal ditutup sementara buat pengamanan. Tapi ini tuh bukan lockdown total ya. Penutupan cuma bergilir pas konvoi tamu negara lewat. Jadi jangan heran kalau nanti kamu lihat jalan tuh bakal kosong atau polisi di mana-mana. Kalau kamu mau liburan ke Malaysia di akhir Oktober ini, hindari pusat kota dan jam sibuk. Pakai transportasi umum kayak MRT atau LRT dan pantau update dari PDRM atau di BKL biar tahu jalan mana yang ditutup. Kalau bisa, kamu pesan hotel dekat pusat wisata biar kamu bisa jalan kaki atau siapin waktu ekstra buat perjalanan dari bandara ke kota. Suasananya bakal lebih ketat, tapi Malaysia tetap terbuka kok buat wisatawan. Justru di momen kayak gini, kamu bisa lihat sisi lain di Kuala Lumpur. Lebih tertib, teratur, dan tetap hidup. Kalian gimana? Udah ada rencana ke Malaysia bulan ini? Tulis di komen ya. Akhirnya sekarang Malaysia sudah mulai lockdown guys. Tidak membiarkan aktivitas orang di beberapa tempat. Lockdown total ya. Tapi bukan karena COVID ya. Melainkan karena kedatangan orang-orang spesial di KTT ASEAN ini guys. Dia bukan orang ASEAN. Bukan orang Asia Tenggara. Tapi menghadiri KTT ASEAN itu yaitu adalah Donald Trump. Rasakanlah banyak netizen. Malaysia tidak diundang bang. Malaysia nggak dijemput. Saat di Mesir kemarin Malaysia nggak dijemput bang. Saat New York kemarin Malaysia tak diundang bang. Sekarang apa? Orang itu langsung ya, orang spesial itu langsung yang mendatangi Malaysia. Rasakan ya guys ya. Bukan hanya diundang, tapi dia langsung datang ke Malaysia. Ya, jadi jangan ada pikiran negatif tentang hal-hal yang seperti itu. Malaysia tidak diundang karena Malaysia tidak ada pengaruh. Malaysia tidak dibayangkan apa-apa oleh negara-negara tersebut. Malaysia itu tidak dianggap dan lain-lain. Hal-hal negatif itu tolong disingkirkan terlebih dahulu. Karena di sini, walaupun Malaysia tidak ada di saat konferensi yang ada di Mesir kemarin, ya, tapi kali ini orang penting yang ada di Mesir itu datang langsung ke Malaysia ya guys ya. Langsung kita lihat bahwa Malaysia itu sepenting itu bagi mereka, terutama bagi Donald Trump ini guys. Karena memang Malaysia selalu dijadikan sebagai negara yang paling strategis di Asia Tenggara ini. Ya itulah kenyataan. Pada saat Malaysia menjadi bapaknya ASEAN saat ini, Donald Trump datang. Tapi kalau bapaknya ASEAN itu berganti ke negara lain, belum tentu guys. Belum tentu Donald Trump akan menghadiri acara tersebut. Tapi walaupun demikian, ya Donald Trump itu datang ke Malaysia, itu bukan hanya disambut positif bagi banyak orang. Ada juga yang setuju, ada juga yang tidak setuju guys ya. Tapi di luar daripada itu, udah sehebat apa negara Malaysia ini, tentunya orang nomor satu dunia saat ini yaitu Donald Trump yang sangat berpengaruh adik kuasa negaranya Amerika.
itu langsung datang berkunjung ke Malaysia, langsung berkunjung. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.